Halo, selamat datang di video dasar-dasar Python. Terima kasih sudah mengunjungi video kami. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dasar-dasar Python dan materi yang kita bahas adalah control flow. Control flow adalah alur eksekusi program yang menentukan urutan kode dijalankan. Program bisa berjalan secara berurutan atau sekuensial, bisa juga menggunakan percabangan seperti if atau else, dan bisa menggunakan perulangan seperti for atau while. Selain itu, alur program juga bisa diatur dengan perintah break, continue, atau pass. Pada tingkat lanjut, control flow juga mencakup fungsi, penanganan error, serta eksekusi paralel atau asinkronus sehingga program menjadi lebih fleksibel dan efisien. Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu memahami bahwa di Python, kode dijalankan dari atas ke bawah sesuai urutan penulisan. Baris yang ditulis lebih dulu akan dijalankan lebih dulu, lalu dilanjutkan ke baris berikutnya. Alur ini disebut sequential flow, yaitu dasar dari control flow sebelum kita masuk ke percabangan atau perulangan. Sekarang kita masuk ke percabangan. Percabangan digunakan jika kode memiliki lebih dari satu kondisi yang harus dicek. Kondisi ini akan menghasilkan nilai benar atau salah. Kata kunci pertama yang digunakan adalah if, yaitu untuk mengecek satu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, maka kode di dalam if akan dijalankan. Jika ada lebih dari satu kondisi, kita bisa menggunakan elif yang fungsinya mirip dengan if dan bisa ditulis lebih dari satu. Terakhir ada else yang digunakan untuk menangani kondisi yang salah. Misalnya, jika nilai skor lebih dari atau sama dengan 90, maka hasilnya grade A. Jika skor lebih dari atau sama dengan 75, maka nilainya B. Dan selain itu nilainya akan C. Lalu ada operator ternary. Operator ternary adalah bentuk singkat dari percabangan if-else dalam satu baris. Aturannya hanya satu kondisi yang diperiksa, hasilnya dipilih antara dua nilai. Ini membuat kode lebih ringkas. Untuk aturan penulisan yang bisa lihat seperti pada video, yang mana kalian harus membuat variabel terlebih dahulu. Setelah variabel, kalian bisa mengisi data kriteria yang ingin ditampilkan. Setelahnya kalian bisa menambahkan kata kunci. If di sampingnya, kalian bisa menambahkan data yang telah dimasukkan ke dalam variabel yang ingin diuji. Lalu setelahnya, kalian bisa tambahkan else dan data kriteria jika opsi tidak terpenuhi. Selanjutnya kita membahas perulangan. Perulangan digunakan jika kita ingin menjalankan kode berulang kali. Kata kunci pertama adalah for yang digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui. Misalnya kita ingin mengulang sebanyak 3 kali, kita bisa menggunakan fungsi range. Jika kita menulis range 3, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Selain itu ada juga while yang digunakan jika jumlah perulangannya belum diketahui. Namun pada while kita perlu hati-hati, karena jika tidak menambahkan perubahan nilai di dalamnya, bisa saja terjadi infinite loop atau perulangan yang tidak berhenti. Di dalam perulangan kita juga bisa mengatur jalannya loop dengan perintah khusus yang disebut control loop. Break digunakan untuk menghentikan loop sepenuhnya, continue digunakan untuk melewati satu perulangan, dan langsung lanjut ke perulangan berikutnya. Sedangkan pass tidak melakukan apa-apa dan hanya berfungsi sebagai placeholder. Terakhir kita akan membahas list comprehension. List comprehension adalah cara singkat untuk membuat sebuah list baru dengan menggunakan perulangan dan kondisi dalam satu baris kode. Dengan ini kita bisa menulis kode lebih singkat dan mudah dibaca. Misalnya tanpa list comprehension, kita biasanya menulis perulangan for dan menambahkan nilai ke dalam list satu persatu. Dengan list comprehension, kita bisa menulisnya dalam satu baris. Contohnya membuat list berisi angka hasil perkalian 2 dari 0 sampai 4. Hasilnya sama seperti cara biasa, tetapi lebih ringkas. List comprehension juga bisa ditambahkan kondisi. Misalnya membuat list hanya berisi angka genap dari 0 sampai 9. Dengan begitu, Python menjadi lebih simpel dan efisien untuk membuat list.